Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Ladiatul Fazaroh. Nah, seperti biasa ini adalah tugas dari mata kuliah media dan sumber belajar anak usia dini yang dibimbing oleh Bapak Fikri Farikin MPDI. Nah, kali ini saya dan teman saya Faradiska Isneni akan mempresentasikan materi dalam buku Media dan Sumber Belajar PAUD karya mana ini ya? Penerbit Universitas Terbuka. Nah, saya akan mempresentasikan materi modul 6 yaitu pengembangan alat permainan edukatif atau APE untuk anak usia dini. Pada modul 5 minggu lalu, teman saya telah mempresentasikan materi dalam modul 5. Di sana telah mempelajari pengertian, jenis, dan pembuatan rancangan alat permainan edukatif untuk anak TK. Dalam modul 6 ini, kami akan mempelajari pembuatan dan penggunaan APE untuk anak TK. Sebagai calon guru atau guru yang sedang mengajar yang melaksanakan proses pembelajaran di lembaga lingkungan PAUD, hendaknya mampu membuat dan menciptakan APE sebagai karya yang orisinil. Kemampuan tersebut diperlukan karena guru adalah pemegang kendali dalam proses pembelajaran untuk anak usia dini, dan dengan alat permainan edukatif yang memadailah, pengembangan aspek kemampuan anak usia dini akan cepat berkembang. Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2006 mengemukakan syarat-syarat khusus dalam pembuatan APE, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, segi edukatif, artinya alat permainan harus sesuai dengan program kegiatan pembelajaran, harus sesuai dengan tingkat kemampuan anak usia dini, harus dapat mendorong aktivitas dan kreativitas anak, dapat membantu kelancaran dan keberhasilan program pembelajaran. Dan yang kedua, segi teknik, yaitu alat permainan harus benar dalam mengungkapkan indikator yang disajikan. Alat permainan harus tepat ukurannya sehingga tidak menimbulkan kesalahan konsep. Alat permainan menggunakan bahan yang tahan lama. Konstruksi alat permainan harus kuat dan tahan lama. Bentuk dan warna alat permainan tidak mudah berubah. Mudah digunakan baik guru maupun anak. Harus aman bagi pemakainya. Fleksibel dalam penggunaannya. Dan yang ketiga, segi estetika, yaitu alat permainan harus indah dan menarik bagi anak. Alat permainan harus memiliki keserasian ukuran yang sesuai dengan anak. Alat permainan harus memiliki kombinasi warna yang serasi. Ukuran alat sesuai dengan sifat dan penggunaan, individu, kelompok, atau klasikal. Tahapan pengembangan alat permainan edukatif setelah merancang atau mendesain adalah tahap pembuatan, yaitu tahap melaksanakan semua hal yang sudah dituangkan dalam rencana media melalui proses pembuatan tahap demi tahap sehingga alat permainan edukatif pun siap digunakan. Sebagai contoh, kita akan membuat botol aroma. Aroma yang bisa digunakan seperti aroma sabun, aroma kulit jeruk, kopi, atau lain sebagainya. Nah, nama APE
botol aroma. Fungsi dan kegunaan dari botol aroma ini yaitu melatih indera penciuman anak. Yang kedua, menyebutkan macam-macam aroma atau bau. Yang ketiga, dapat membedakan macam-macam aroma atau bau. Spesifikasinya, alatnya gunting, pisau, cutter, penggaris. Bahan-bahan yang digunakan, botol plastik. Sebaiknya memakai botol dari plastik ya, bukan kaca, agar lebih aman digunakan untuk anak usia dini. Dan bahan lainnya yaitu kain kasa untuk menutup mulut botol. Nah, selanjutnya, apabila botol tembus pandang, hendaknya ditutup dengan kain katun atau benang wol agar si anak tidak tahu apa yang ada di dalam botol tersebut, karena ini untuk melatih penciuman anak ya. Jadi kalau anaknya tahu, oh itu yang di dalam botol itu kulit jeruk, jadi dengan mudahnya dia menebak, oh ini aromanya kulit jeruk. Nah, seperti itu Bunda. Nah, yang bahan selanjutnya lem. Dan selanjutnya botol boleh dibentuk sesuka hati atau sesuai selera anak. Dan yang terakhir, bahan lainnya sesuai dengan desain yang dibuat, seperti kain perca, pita, renda, dan lain-lain untuk mendesain botolnya sehingga tampak lebih cantik. Langkah-langkah pembuatan botol aroma adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan beberapa buah botol plastik. Yang kedua, lepaslah bungkus botol plastik agar bisa dihias menggunakan benang, wol, atau kain. Yang ketiga, bersihkan bagian dalam botol menggunakan air sehingga kotoran di dalamnya hilang dan tidak merusak bau apa yang akan kita masukkan nanti ya. Yang keempat, keringkan botol sehingga siap diisi aroma tertentu. Yang kelima, bungkuslah botol menggunakan lilitan, benang wol, atau kain sehingga menarik untuk anak. Dan yang keenam, hiaslah botol-botol tersebut menggunakan pita, renda, atau hiasan lainnya. Yang ketujuh, isilah setiap botol dengan satu jenis aroma yang berbeda satu sama lain. Dan yang kedelapan, tutup masing-masing botol dengan kain kasa. Nah, yang kesembilan, agar botol tetap terjaga kebersihannya, buatlah tempat penyimpanan botol aroma tersebut dari kardus bekas berbentuk kotak atau bentuk lain sesuai keinginan guru. Nah, seperti itu langkah-langkah untuk membuat APE sederhana. Nah, yang seperti contohnya tadi yang saya jelaskan, membuat botol aroma. Nah, mohon maaf, saya tidak bisa mempraktekkan langsung seperti apa tata caranya. Mungkin di sesi selanjutnya ya, atau mungkin di akhir perkuliahan, seperti kata Bapak dosen, katanya akan membuat APE. Nah, seperti itu. Mungkin nanti saya akan share di sini juga agar teman-teman bisa tahu bagaimana langkah-langkah pembuatannya. Nah, yang poin yang kedua akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Faradiska Isnaini. Yang akan disampaikan adalah penggunaan dan evaluasi alat permainan edukatif atau APE. Nah, kepadanya kami persilahkan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kegiatan belajar 2, yaitu penggunaan dan evaluasi alat permainan edukatif atau AP. Dalam rangka berupaya mencapai hasil pendidikan yang baik di TK,
Alat permainan edukatif merupakan sarana pendidikan yang memegang peranan sangat penting bagi anak usia dini. Tanpa alat permainan edukatif yang memadai, lembaga PAUD tidak bisa berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang baik. Alat permainan edukatif yang sesuai dengan perkembangan anak akan memberikan perasaan senang dan aman serta merangsang anak melakukan kegiatan sehingga anak merasa nyaman di lembaga pendidikan anak usia dini. Alat permainan edukatif berfungsi sebagai yang pertama, alat untuk membantu dan mendukung proses pembelajaran anak usia dini agar lebih baik, menarik, dan jelas. Yang kedua, mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak dan memberi kesempatan pada anak usia dini memperoleh pengetahuan baru dan memperkaya pengalamannya dengan berbagai alat permainan. Yang terakhir, memberi kesempatan pada anak usia dini untuk mengenal lingkungan dan mengajarkan pada anak untuk mengetahui kekuatan dirinya. Pembahasan dalam kegiatan belajar 2 ini akan dibatasi pada petunjuk teknis penggunaan dan evaluasi alat permainan edukatif untuk pendidikan anak usia dini. Sebagai langkah awal menggunakan alat permainan edukatif, lebih dahulu guru harus mendahului prinsip-prinsip penggunaan alat permainan edukatif secara umum sehingga alat permainan edukatif dapat digunakan secara optimal. Yaitu adapun prinsip-prinsip penggunaan dan evaluasi alat permainan edukatif atau AP. Yang pertama, guru hendaknya memberikan kebebasan sebanyak mungkin pada anak untuk berekspresi menggunakan berbagai alat permainan edukatif dan merencanakan waktu, mengatur tempat, dan menyajikan beraneka alat permainan edukatif sedemikian rupa sehingga merangsang anak untuk melakukan kegiatan bermain yang kreatif. Memberikan rangsangan dan bimbingan kepada anak untuk menemukan teknik dan cara-cara yang baik dalam melakukan kegiatan dalam bermacam-macam AP. Memupuk keberanian anak dalam mencipta dan menghindarkan hal-hal yang dapat mengurangi keberanian dan perkembangan anak. Memberikan bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kemampuan dan taraf perkembangan anak atau tingkatan-tingkatan perkembangan anak dalam menggunakan AP. Memberikan bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kemampuan dan petunjuk-petunjuk yang dapat memupuk keberanian dan perkembangan anak. Memberikan rasa gembira pada anak, melakukan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan bermain dengan menggunakan API. Pada waktu pelaksanaan, guru memperoleh kesempatan yang sebaik-baiknya untuk melihat minat dan bakat anak sehingga bimbingan dan pembinaan dapat diberikan secara individual, tepat guna sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak tersebut. Yang A. Prosedur penggunaan alat permainan edukatif untuk anak usia dini, yaitu praktek penggunaan alat permainan edukatif dapat dilakukan secara bervariasi asalkan selalu ingat prinsip penggunaan dan tujuannya. Uraian ini tidak mungkin memberikan pedoman penggunaan alat permainan edukatif secara lengkap, karena itu guru dapat diharapkan berdaya kreasi menciptakan dan menggunakan alat permainan edukatif sendiri sesuai dengan ciri-ciri perkembangan anak usia dini serta situasi dan kondisi dengan ciri-ciri perkembangan anak usia dini serta situasi dan kondisi masing-masing. Yang selanjutnya yaitu berikut beberapa petunjuk penggunaan alat permainan edukatif untuk anak usia dini. Yang pertama, penggunaan botol aroma. Yang kedua, penggunaan puzzle binatang dan penggunaan kantong keterampilan tangan, penggunaan boneka jari, dan penggunaan bola suara, penggunaan kotak alfabet, penggunaan kartu lambang bilangan, dan penggunaan kartu pasangan, dan penggunaan puzzle jam, dan penggunaan loto warna, dan yang terakhir penggunaan loto warna dan bentuk. Yang B. Evaluasi alat permainan edukatif untuk anak usia dini. Kegiatan evaluasi merupakan tugas dan tanggung jawab guru. Evaluasi terhadap alat permainan edukatif dilakukan untuk melihat apakah alat permainan sudah memenuhi syarat pembuatan atau belum. Apabila alat permainan dalam pembuatannya sudah memenuhi syarat-syarat dengan baik dan memadai, maka diharapkan alat-alat permainan tersebut dapat mendukung pencapaian perkembangan anak secara optimal dan didukung kemampuan guru dalam menggunakannya secara benar.
Sebagai guru, wawasan dan penguasaan Anda tentang bagaimana mengevaluasi alat permainan adalah hal yang sangat penting. Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan dalam lingkup yang lebih luas. Lingkup evaluasi alat permainan dapat dikembangkan dalam beberapa bentuk, antara lain evaluasi produk alat permainan yang telah dibuat. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.